Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Jasa Putra dari Prodi Sastra Indonesia semester 1. Saya akan mewawancara narasumber saya yaitu silakan perkenalkan diri, Bang. Halo semuanya, saya Nopal. Saya tuh penggiat sastra juga. Terus juga saya akhir-akhir ini saya juga sebagai fotografer dan juga saya juga sebagai videografer. Jadi tuh saya di sastra cuman penggiat saja sih. Jadi lebih mengamati di karya sastranya itu sendiri. Pertanyaan buat Bang Nafas ada beberapa sih ya. Tapi yang paling pengen saya tanyain pertama ini, apa sih kegiatannya sekarang sebagai penggiat sastra ini? Untuk kegiatan gue ini, gue lagi baca buku. Jadi bukunya tuh ini nih, teman-teman. Nih, Sejarah Tuhan. Ini ke Mirror ya? Ke Mirror ya, Mina? Iya, Mirror. Jadi ini sejarah Tuhan guys ya. Jadi Sejarah Tuhan dari karyanya Karen Armstrong. Jadi tuh di sini bukunya tuh menceritakan kisah 4.000 tahun pencarian Tuhan dalam setiap agama-agama manusia. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi makanya disebut judulnya Sejarah Tuhan. Oke. Berarti sekarang sibuknya lagi baca-baca buku aja ya? Ya betul. Sekarang sih buat sibukan baru baca buku ini dulu sih. Soalnya kan tebal banget juga. Iya. Jadi belum kelar juga bacanya. Oke. Pertanyaan pertama buat Bang Nopal, ada gak sih yang membedakan sastra klasik sama sastra lainnya? Jadi sastra klasik itu umumnya ditandai oleh ciri-ciri seperti kayak fokus nilai moral, penggunaan gaya yang bahasa formal, juga kecenderungan mitologis atau sejarah itu. Jadi juga serta penekanan pada karakter dan peristiwa yang mendalam lah yang dialami. Itu sih kalau setahu saya sastra klasik itu. Terima kasih Bang Nopal buat pertanyaan pertamanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang Nopal. Bagaimana tema dan gaya penulisan sastra klasik itu mempengaruhi gaya-gaya sastra modern? Ada gak sih? Kalau dari tema dan gaya penulisan sastra klasik itu ya, jadi itu tema dan gaya sastra klasik itu seringkali memberikan dasar untuk karya-karya modern. Jadi apa tumpuannya? Nah ya, jadi itu yang karya-karya modern tuh diambil dari nilai moral, konflik karakter, dan juga narasi yang mendalamkan tentang sastra klasik. Nah itu. Jadi sastra klasik ini dapat jadi inspirasi lah ya buat sastra modern gitu. Nah ya, jadi itu di dalam narasi itu mendalam tentang ditemukan dalam sastra klasik itu yang menjadi inspirasi itu sendiri. Terus juga selain itu ada elemen-elemen juga. Elemen-elemennya tuh bukan soal ini kayak kayak tragedi cinta atau pengorbanan yang disia-siakan gitulah pokoknya. Paham. Jadi gitu. Jadi lebih menarik lah dari karakter itu sendiri. Jadi lebih ada pengembangan dari sastra klasik ya di sastra modern ini. Jadi lebih dikembangin lagi. Ya, jadi dari sastra klasik itu kita kan menceritakan tentang kayak sejarah-sejarah ya, lebih ke sejarah. Kalau sastra modern tuh lebih ke nilai tetap masih ada itu, cuman ditambahkan elemen-elemen yang itu tadi kayak cinta, pengorbanan, ya tragedi gitu-gitu. Terima kasih Bang Novel buat pertanyaan kedua juga. Oke Bang Novel, makasih banget nih buat pertanyaan kedua tadi. Sangat-sangat menjelaskan ya kan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada gak sih peran mitologi itu dalam karya sastra klasik? Dan terus kalau emang ada, bagaimana hal tersebut tercermin dalam karya-karya mereka? Tadi mitologi ya? Iya. Itu di mitologi itu kayak memainkan peran kunci dalam sastra klasik dengan memberikan landasan mitologis. Itu untuk penciptaan kisah dan juga karakter. Jadi tuh model-modelnya kayak ada dewa-dewa, makhluk mitologis dan mitos-mitos kuno yang menjadi elemen penting dalam membangun dunia sastra klasik. Jadinya. Jadi contohnya kayak mitologi Yunani yang mempunyai karya-karya seperti karya Lilat dan juga Odyssey. Karyanya kalau saya tuh karya Homer. Jadi tuh kayak mitologi zaman dulu kan ada yang dewa gitu-gitu. Ya, itu lebih ke
mitologinya itu dia lebih ke sastra klasik kalau itu. Kalau dewa-dewa gitu. Iya, ada Jadi itu mitologi juga kan. Ya, itu ya, tadi seperti dijelaskan itu yang sastra klasik itu tentang sejarah-sejarah dan mitologi gitu. Oke. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya guys ya. Gimana sih karakteristik tokoh dalam sastra klasik memainkan peran penting dalam pengembangan cerita? Ada gak sih kayak gitu tuh? Ngerokok dulu kali ya? Boleh. Ya, ini yang ngerokok. Abang ngerokok nggak bang? Oke. Kita takut kena dolar kuning ya guys. Ya, oke guys. Lupa guys, maaf. Ya, boleh dilanjut Bang Novel. Tadi ngomongin karakteristik ya. Jadi di karakteristik tokoh dalam sastra klasik tuh kayak lebih memainkan peran sentral dalam pengembangan cerita dengan memberikan dimensi emosional dan moral pada naratif itu. Jadi gitu. Iya. Nah, karakter ini seringkali menghadapi konflik internal ataupun eksternal yang menciptakan perjalanan perkembangan yang mendalam. Jadi itu dari itu dia menceritakan tentang perjalanan perkembangan yang mendalam. Paham gak maksudnya? Jadi itu dia menceritakan tentang perjalanan dia dalam dia berkembang itu sendiri. Jadi dia ada perkembangan. Iya, jadi perjalanan tuh ada historinya. Gitu. Jadi itu dari situ ada suatu cerita situ yang sangat mendalam. Gitu. Gimana guys penjelasannya buat pertanyaan keempat? Kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Bisa jadi nih pertanyaan terakhir guys. Siapa sih penulis klasik yang paling berpengaruh nih dalam sastra klasik menurut Bang Novel? Ini ya, siapanya ya orangnya ya? Jadi tuh dari siapanya, saya ini orangnya tuh siapa ya, saya lupa. Namanya William Shakespeare. Ya, jadi tuh Oke. William Shakespeare tuh adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam karyanya. Karyanya tuh dia menceritakan tentang drama dan sonet. Nah, dari ceritanya itu dia sudah memberikan kontribusi besar terhadap sastra dan seni panggung. Namun ada banyak sastra penulis klasik lainnya seperti Homer, kayak tadi tuh Homer, terus juga Virgil, Dante Alighieri. Ini Virgil bukan Virgil Liverpool ya? Bukan. Beda nih Virgil sastra ini. Bukan dong, bukan. Ini Virgil sastrawan ini. Terus, beda. Iya, luar negeri. Sama Jane Austen. Oke. Dan juga dianggap sangat berpengaruh dalam perkembangan sastra. Jadi tuh siapa orangnya tuh dialah yang dalam perkembangan sastranya itu. Jadi tokoh-tokoh tersebut nih paling berdampak ya, paling impact di sastra klasik. Ya, dalam perkembangan itu sendiri. Iya. Karya sastranya juga kita tahu bagus-bagus banget ya kan? Ya, betul. Dari ada drama tadi disebut, terus juga ada sonet. Ya, tokoh-tokoh ini bikin kita kenal lah dari sastra klasik tersebut. Oke, jawaban sangat-sangat memuaskan ya guys ya. Mohon maaf juga nih, saya kan hanya penggiat ya, jadi saya hanya sekedar tahu saja. Kita sharing-sharing aja di sini. Iya, saya hanya sekedar tahu, saya hanya penggiat sastra gitu. Saya agak nggak mendalami sastra, cuma saya tahu aja gitu. Oke. Terima kasih buat Bang Nopal yang udah mau nih kita wawancarain dan kita tanya-tanya juga. Udah ya? Ngerokok bareng. Iya nih. Udah ya? Oke. Kita tanya-tanyain juga. Mantap keren. Maaf kalau seadanya aja nih. Iya, nggak apa-apa. Aman santai aja. Sekian dari podcast kami, wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.